Berapa banyak saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit melelehkan air mata mendengar suara azan berkumandang dari celah-celah jendela rumah sakit ICU masuk ke pangkal telinga, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Iradat, kehendak itu pendatang dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang punya kemampuan tapi tidak datang ke masjid. Berapa banyak orang punya keinginan tapi tidak punya kemampuan. Hari ini kita ada qudrat dan kita ada iradat. Ilmun, ada pengetahuan. Kenapa kita datang? Karena kita tahu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, kalau sudah dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah datang mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan semua transaksi. Yang berada di kelas meninggalkan mahasiswanya, yang berada di tempat niaga menutup tokonya, semuanya datang ke rumah Allah, melangkahkan kaki. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tentang masalah hidup, maka banyak makhluk hidup, pokok kayu pun hidup, binatang hewan pun hidup. Tapi manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak ada pada makhluk yang lain. Afala ta'qilun, mengapa tidak menggunakan akal? Afala tatadzakkarun, mengapa tidak ingat? Manusia saat lahir tangannya menggenggam karena dia ingin menggenggam dunia beserta isinya, dan saat mati tangannya terbuka karena ternyata dia tidak membawa apa-apa. Manusia saat lahir dia menangis, orang yang berada di sampingnya tertawa, ayahnya tersenyum, ibunya bahagia, sanak saudara menyambutnya dengan senang dan tawa. Dia lahir dalam keadaan menangis, melelehkan air mata. Tapi saat dia pergi meninggalkan dunia, kalau dia husnul khatimah, dia akan tersenyum. Anaknya akan menangis, istrinya akan menangis. Begitulah manusia. Allah pinjamkan barang, yang dipinjam mesti dikembalikan. Ada 7 pinjaman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia: qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Qudrat, kemampuan, tenaga, semua yang ada pada diri manusia ini, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, hayunan tangan, adalah qudrat yang dipinjamkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya akan ditanya, kemana engkau pakai qudrat yang sudah kupinjamkan? Ada orang yang belum mati pun sudah dicabut Allah qudrat sehingga tidak berdaya. Kalau sampai hari ini kita masih punya qudrat, kemampuan, sesungguhnya Allah masih ingin melihat kita melangkahkan kaki ke masjid, bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit melelehkan air mata mendengar suara azan berkumandang dari celah-celah jendela rumah sakit ICU masuk ke pangkal telinga, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Iradat, kehendak itu pendatang dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang punya kemampuan tapi tidak datang ke masjid. Berapa banyak orang punya keinginan tapi tidak punya kemampuan. Hari ini kita ada qudrat dan kita ada iradat. Ilmun, ada pengetahuan. Kenapa kita datang? Karena kita tahu
Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, kalau sudah dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah datang mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan semua transaksi. Yang berada di kelas meninggalkan mahasiswanya, yang berada di tempat niaga menutup tokonya, semuanya datang ke rumah Allah, melangkahkan kaki, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Hayat, hidup. Bulan Muharram awal tahun 1448 Hijrah, berapa banyak saudara kita, kawan kita, jiran kita, sahabat kita yang sudah mati. Mengapa kita masih hidup sampai tahun ini? Mereka lebih sehat, mereka lebih kaya, mereka lebih kuat. Kita hidup, tujuan Allah hanya satu. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak melihat siapa yang paling kaya, Allah tidak melihat memandang siapa yang paling berkuasa. Yang dipandang Allah adalah ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Sama, pendengaran. Inna sam'a, pendengaran. Basar, penglihatan. Inna sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan. Wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu tidak ada yang bisa menjawab. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Apa yang akan dicakapkan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun, semua yang pernah terucap, semua yang pernah dilakukan, semua yang pernah diperbuat akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar ujung tombak, sebesar ujung jarum, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam di malam yang kelam, di atas batu di tengah gelap gulita, akan ditampakkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bisa ditutup dengan pakaian, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan kata-kata, tapi sampai masanya yauma tublas sarair, Allah akan menampakkan segala rahasia. Hari ini kita mulia bukan karena kita dihormati orang. Hari ini kita mulia bukan karena kita hebat, tapi karena Allah masih menutupi segala aib-aib karena kasih dan sayang. Qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Ma yalfizu min qaulin, tidak ada kata yang keluar dari lisan illa ladaihi raqibun atid, ada malaikat yang mulia yang mengawasi. Inna alaikum lahafizin, ada malaikat yang menjaga, kiraman, mulia katibin, menulis. Semua tulisan itu akan ditampakkan. Kita tidak disuruh membaca Al-Quran, yang disuruh baca adalah Iqra, baca kitabak, baca buku catatan amal. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah catatan amal itu sebagai alat untuk menghitung. Orang-orang yang diberikan buku catatan amal, mereka berkata, ma li hadzal kitab, kenapa buku catatan amal saya la yughadiru shaghiratan wala kabiratan, la yughadiru shaghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar, illa ahsaha, kenapa semuanya tersusun, tertulis, tercatat dengan catatan yang amat sangat rapi. Bahkan dia sendiri pun sudah melupakannya, tapi Allah, malaikat tidak pernah lupa atas segala perbuatan kita. Kalau sempat bertaubat kepada Allah, kalau sempat bersedekah, kalau sempat membangun masjid, kalau sempat berinfak, kalau sempat menyantuni anak yatim, tertolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia terlalu sibuk untuk sesuatu yang tidak dapat menolongnya di hadapan Allah, mengejar bayang-bayang, bangga dengan harta dan kekuasaan. Ingat, kalau matahari sudah tenggelam, jangankan kawan, jangankan sahabat, jangankan istri, jangankan anak, jangankan suami, kalau matahari sudah tenggelam,
bayang-bayangmu pun akan meninggalkan. Walaqad ji'tumuna furada, sampai masanya engkau akan datang menghadap kami sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu engkau diciptakan sendirian, kau pun akan mati menghadap Allah sendirian. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Yatsba'ul mayyita thalathun, sehebat apa kita, sekaya apa kita, setinggi apa kekuasaan yang pernah dititipkan Allah di ujung jari di pundak kita, yang mengiringi jenazah kita hanya 3. Maluhu, hartanya, ahluhu, keluarganya, anaknya, cucunya, menantunya, sahabatnya, kawannya, jirannya. Yarji'usnani, yang 2 ini akan pulang ke rumah. Sesayang-sayangnya suami ke istri, sesayang-sayangnya istri ke suami. Anak buah hati belayan jiwa akan meninggalkan liang lahat dengan tetesan derai air mata. Kitalah tinggal sendiri dengan amal yang pernah kita lakukan. Sampai masanya harta dan keluarga tinggal, wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya 1, wa amalu, yang tinggal hanyalah amal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menyibukkan kita dengan harta, dengan kuasa, dengan anak, dengan kawan, dengan sahabat, hanya ujung waktu sholatlah sempat kita tempelkan kening ke lantai. Hanya ujung anggaran uanglah yang sempat kita masukkan ke masjid, panti asuhan. Hanya ujung waktulah yang sempat kita pakaikan untuk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Waktu, harta, kuasa yang dipakai untuk kawan hilang, yang dipakai untuk sahabat hilang, yang dipakai untuk agama Allah, itu jualah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya janji itu tiba. Kalau janji itu sudah tiba, maka Allah tidak akan menunda. La yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula bisa dipercepat, tak dapat diperlambat. Hidup bagai minyak lampu yang terletak di dinding. Hidup bagaikan lampu yang tersangkut di tepi dinding. Kalau minyaknya habis, lampu akan padam sendiri. Ada yang meninggal di tepi jalan, ada yang meninggal saat berdoa, ada yang meninggal saat melakukan perbuatan maksiat. Dokter mengatakan semuanya sempurna dan sehat, tapi nyawa melayang, tak dapat disadari bahwa semua akan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mati, jenazah kita akan diletakkan di ruang tamu. Padahal selama ini kita di kamar, tapi saat itu kamar tak lagi mau menerima kita. Kamar yang dulu kita susun tempatnya, letaknya, kamar yang selama ini tempat kita menyimpan segala rahasia, hari itu tidak ada orang yang jenazahnya diletakkan di kamar. Jenazah diletakkan di ruang tamu. Kalau mati jam 9 malam, kita tetap di ruang tamu. Jam 1, jam 2 malam mereka semua balik ke kamar, kita tinggal di ruang tamu. Kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Rumah yang kita cari, arsiteknya, kita yang menggambarnya, tapi kita mulai menjadi tamu di rumah kita sendiri. Dulu kita mengatakan kepada tamu, tunggu, bapak ibu lagi di kamar, sebentar lagi keluar. Belum lagi kita masuk ke liang lahat, kita sudah menjadi tamu di rumah kita sendiri. Perbuatan yang paling sering kita lakukan adalah membuka kancing baju. Pada saat itu kancing baju kita pun dibukakan orang lain. Karena kulit, darah, daging sudah membeku, maka perlu digunting untuk membukakan baju kesayangan. Warnanya pilihan kita, kainnya termahal, tapi dibukakan oleh orang lain. Perbuatan yang paling ringan bukan melangkahkan kaki, bukan menghayunkan tangan. Perbuatan paling ringan adalah mengedipkan mata. Tapi ketika ruh keluar dari jasad, kelopak mata pun tak dapat kita tutupkan. Imam, ustadz, guru mengajilah yang datang menutupkan kelopak mata kita sambil mereka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Selama hidup kita ada tempat-tempat rahasia kita mencuci, kita bersihkan. Tapi hari itu orang lain yang memandikan kita. Betapa lemahnya kita untuk membersihkan badan diri kita sendiri pun orang lain. Maka Islam mengajarkan dari mulai memandikan, mengkafankan, menguburkan, mana baju kebesaran, mana pakaian kehormatan, semuanya tinggal sekaya-kaya orang Islam. Hanya 1 helai, 2 helai, 3 helai, 5 helai. Setelah itu mereka pun mulai menyampaikan kata-kata sambutan untuk melepas kita, berurai air mata. Tapi semuanya hanyalah sandiwara. Pada saatnya tiba, kita hanya sendiri menghadap Allah Azza wa Jalla. 3 orang masuk ke liang lahat, 1 memegang kepala, 1 memegang pinggang, 1 memegang kaki. Anak yang selama ini kita peluk cium dengan kasih sayang, kalau dia menangis kita selimutkan kain penghangat tubuhnya. Pada saat itu dia menyelimutkan kain kafan untuk kita. Selama ini kalau dia menangis kita pelukkan, kita letakkan bantal di kepalanya. Tapi sampai masanya dia ambilkan bulatan-bulatan bongkahan tanah liat di tengkuk kita, di pinggang kita, di kaki kita. Lalu kalau selama ini dia menangis kita peluk dia, kita cium dia. Pada saat itu dia ciumkan kening kita, dia ciumkan ujung hidung kita, dia ciumkan wajah kita ke dinding liang lahat, ke tanah yang dingin, yang sejuk. Selama ini kita tidak pernah bisa membiarkan dia sendirian. Dia khawatir, takut, cemas. Tapi saat itu dia tinggalkan kita dalam kesendirian. Dia pun melompat ke atas bersama teman sahabat handai tolan. Mereka timbun. Setelah itu mereka tinggalkan. Sayup-sayup kita dengarkan suara gesekan tapak kaki mereka di atas tanah meninggalkan kita. Kita tinggal di tempat yang tak pernah kita persiapkan. Betapa banyak rumah yang kita siapkan. Pagi petang kita lihat gambarnya, bentuknya, warnanya, tapi tak pernah kita diami. Tapi ada tempat yang tak pernah kita siapkan dan kita akan masuk ke dalamnya. Sampai pada akhirnya orang-orang yang mati itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah engkau beri aku hidup walaupun hanya 1 hari, hanya 1 jam, hanya 1 menit, hanya 1 detik, fa as-saddaqa, aku ingin bersedekah, aku ingin beramal soleh, wa aku minas salihin, aku ingin menjadi orang baik. Penyesalan tak lagi bermakna, air mata darah tak akan mengembalikan masa lalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lewat sudah berlalu tak akan mungkin kembali datang. Begitulah kejamnya kehidupan. Apa kata Sayyidina Ali? An-nasu niyam, manusia itu semuanya tidur. Falamma matu intabahu, ketika malaikat maut mencabut nyawa, barulah dia tersadar bahwa dia sudah mati. Dan saat itulah dia hidup dalam kehidupan yang sesungguhnya. Yang selama ini ditantang orang, mana alam barzah, mana malaikat maut, mana mungkar nakir, mana ruh. Yang ada hanya rumah, yang ada hanya harta, yang ada hanya kuasa. Pada saat itu harta, kuasa semuanya sirna. Yang nyata adalah yang selama ini dikatakan tidak nyata. Dalam hitungan detik, yang tidak nyata menjadi nyata, dan yang nyata menjadi tidak nyata. Istri nyata, anak nyata, harta nyata, rumah nyata. Tapi ketika kematian tiba, dia menjadi tidak nyata. Alam barzah, malaikat maut, mungkar nakir, tidak nyata. Tapi dalam hitungan detik, dia menjadi nyata. Pada saat itu kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dapat menolong? Yang dapat menolong hanyalah amal-amal yang pernah kita lakukan. Kalau pernah tangan kita mengusap kepala anak yatim, kalau pernah kita menolong fakir miskin, kalau pernah kita terbangun di tengah malam mengangkat tangan Allahu Akbar, kalau pernah kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itulah saja yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Allah